Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasti Humairo dengan NIM 2403-20004. Di video ini saya akan membahas tentang ekonomi syariah. Ngomong-ngomong soal ekonomi, pasti di telinga teman-teman ini tuh bukan kata yang asing lagi. Secara umum, ekonomi itu ialah tentang bagaimana cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jika mendengar kata syariah, pasti yang terlintas di pikiran teman-teman tuh berupa sistem hukum dan panduan hidup yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mengenai pembahasan ekonomi syariah, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa zaman sekarang semua hal ada embel-embel syariahnya? Mulai dari bank, kartu kredit, cicilan motor, sampai hotel pun ada yang syariah. Apakah ini cuma strategi marketing biar laku di Indonesia? Atau emang ada hal yang beda di dalamnya? Ayo kita bahas lebih lanjut. Kenapa ini penting? Banyak yang mikir ekonomi syariah itu cuma buat orang Islam aja. Padahal kalau kita bedah isinya, ini tuh tentang etika bisnis. Di menit-menit ke depan, kita bakal kupas tuntas beberapa poin dari konsep dasar ekonomi syariah, yakni definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, definisi. Simpelnya tuh gini, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tujuannya bukan cuma untung atau profit, tapi juga cari keberkahan, yaitu falah. Nah, apa itu falah? Falah itu artinya kesejahteraan yang utuh. Di ekonomi biasa, kalau kamu untung gede, tapi tetangga kamu bangkrut gara-gara kamu, itu dianggap sukses. Tapi di ekonomi syariah, itu gagal. Kenapa? Karena prinsipnya adalah keadilan. Dalam ekonomi syariah, falah itu adalah victory atau kemenangan yang komplit. Misalnya nih teman-teman, coba bayangin, kalian punya mobil mewah tapi hasil korupsi. Tiap dengar sirine polisi, kalian pasti deg-degan. Itu namanya punya materi tapi nggak punya falah. Falah itu kalian punya mobil, biarpun itu sederhana, tapi dibeli dengan cara yang jujur, dipakai buat antar orang tua ke rumah sakit, dan bikin hati tenang. Itulah ketenangan sejati dalam ekonomi syariah. Untuk mencapai falah, ada 3 hal yang harus diimbang. Di antaranya yang pertama ada kelangsungan hidup atau survival. Kita harus punya kemandirian ekonomi, gak boleh males, harus kerja keras biar gak jadi beban orang lain. Yang kedua ada kebebasan berbuat. Ekonomi syariah pengen orang merdeka. Kalau kita kelilit utang riba sampai gak bisa makan, itu artinya kita gak punya kebebasan. Falah baru bisa dicapai kalau kita merdeka secara finansial. Yang ketiga ada harga diri. Ekonomi syariah itu menjaga martabat manusia. Kerja itu bukan cuma cari duit, tapi menjaga kehormatan supaya kita nggak minta-minta. Selanjutnya, ada 3 pilar utama dalam ekonomi syariah. Yang pertama, yaitu tidak boleh ada riba atau bunga. Riba itu ialah penambahan nilai, kelebihan, atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis, atau yang biasa kita sebut jual-beli, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan dianggap memakan harta orang lain. Kemudian muncul suatu pertanyaan, kalau gitu berarti kita nggak boleh dapat untung dong? Dalam ekonomi syariah bukan nggak boleh ambil untung ya, tapi untungnya harus dari bagi hasil atau dagang, bukan dari memeras orang yang pinjam uang. Pilar yang kedua ada negara atau ketidakpastian. Dalam ekonomi syariah, transaksi itu harus transparan. Spesifikasi harga, barang, dan waktu penyerahan harus jelas di depan. Kamu nggak boleh jualan sesuatu yang nggak jelas. Kenapa dilarang? Karena ketidakjelasan itu bibit pertengkaran. Kalau kamu beli barang, tapi kamu nggak tahu kondisinya gimana, pas barang itu datang dan nggak sesuai, pasti berantem kan? Syariah pengen menjaga hubungan baik antar manusia. Contohnya nih, kita jual ikan yang masih di dalam laut dan belum ditangkap. Itu kan gak jelas ukurannya berapa, dapat atau enggak.
Jadi, gharar ini tuh juga buat menghindari penipuan. Yang ketiga ada maisyir atau judi. Maisyir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, di mana ada pihak yang untung besar di atas penderitaan atau kekalahan pihak lain tanpa ada kerja nyata dan pertukaran nilai. Ekonomi syariah benci banget sama yang namanya spekulasi yang cuma untung-untungan doang tanpa ada usaha nyata. Banyak orang terjebak investasi bodong atau tebak-tebakan harga yang gak ada dasarnya. Itu termasuk kategori maisyir. Kita cuma naruh uang, berharap dapat keajaiban tanpa ada barang atau jasa yang benar-benar diproduksi. Jadi maisyir ini nggak boleh ya. Singkatnya, 3 pilar ini bisa kita sebut sebagai sistem keamanan di mana riba itu dilarang supaya nggak ada pemerasan, gharar itu dilarang supaya nggak ada penipuan, dan maisyir itu dilarang supaya kita nggak jadi mental spekulan. Kalau ketiga hal ini diilangin dari transaksi kita, yang tersisa adalah ekonomi yang sehat, transparan, dan saling bantu. Itulah kenapa ekonomi syariah itu disebut sebagai solusi buat sistem yang lebih manusiawi. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, dasar hukum. Mungkin ada yang nanya, emang siapa sih yang berhak ngatur-ngatur kita cari duit? Di ekonomi syariah, aturannya bukan sekadar buatan manusia yang bisa berubah sesuai kepentingan politik. Ada hierarkinya, kita bakal bagi jadi 4 tingkat dari yang paling utama sampai yang sifatnya kontekstual zaman sekarang. Yang pertama atau yang paling tinggi itu ada Al-Quran. Itu adalah konstitusi tertingginya. Di Al-Quran, perintahnya jelas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini tuh jadi garis tegas. Kita boleh kaya raya lewat dagang, tapi nggak boleh jadi rentenir yang makan bunga. Di dalamnya ada aturan ekonomi yang nggak disebutin secara detail teknis perbankan, melainkan berupa prinsip-prinsip global yang berlaku sepanjang masa. Prinsip yang pertama itu ada prinsip keridoan atau tidak ada paksaan. Di surah An-Nisa ayat 29, Allah melarang kita makan harta sesama dengan cara yang batil atau salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi, pemerasan atau monopoli itu haram. Prinsip yang kedua ada garis tegas jual beli versus riba. Di surah Al-Baqarah ayat 275 ada kalimat terkenal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dasarnya kenapa ekonomi syariah mati-matian misahin mana keuntungan murni dari dagang dan mana yang cuman bunga doang. Prinsip selanjutnya ada keadilan distribusi harta. Di surah Al-Hasyr ayat 7 dijelasin kalau harta itu jangan sampai cuman berputar di antara orang-orang kaya aja. Makanya ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tingkatan yang kedua ada al-hadis. Kalau Al-Quran itu teorinya, maka hadis itu adalah prakteknya. Nabi Muhammad SAW itu kan seorang pedagang sukses sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau ngasih contoh gimana cara timbang barang yang benar, jangan bohongi pembeli soal cacat barang, dan gimana cara bayar upah karyawan sebelum keringatnya kering. Kenapa al-hadis jadi dasar hukum yang sangat kuat dalam ekonomi? Karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang menerima wahyu di masjid, tapi beliau adalah seorang praktisi pasar sejati. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mendampingi pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, lalu menyandarkan karirnya sebagai manajer investasi profesional yang mengelola modal dagang milik Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tahu persis trik-trik nakal pedagang, cara negosiasi, cara mengelola karyawan, hingga bagaimana fluktuasi harga di pasar terjadi. Makanya, aturan ekonomi dalam hadis itu sangat membumi, logis, dan fokus pada satu hal, yaitu menjaga moralitas dan keadilan di pasar agar tidak ada pihak yang dizolimi. Tanpa al-hadis, kita bakal kebingungan mempraktikkan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran cuma bilang halalkan jual beli, tapi jual beli yang kayak gimana yang dibolehin?
Nah, hadislah yang memicu aturan mainnya secara detail. Beberapa contoh-contoh hadis dan penerapannya di zaman sekarang itu, yang pertama ada hadis tentang transparansi atau larangan menipu cacat barang. Bunyi hadisnya, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati seonggok makanan yang dijual di pasar. Beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, lalu jari-jarinya merasakan basah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai penjual makanan?" Penjual itu menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah fondasi dari etika bisnis yang paling dasar, yaitu kejujuran. Nabi ngajarin kalau jualan itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Contohnya di zaman sekarang itu, kalau kamu jualan baju atau gadget di e-commerce, kamu wajib nulis di deskripsi kalau barangnya ada lecet, minus charger, atau kainnya agak tipis. Nggak boleh cuma pasang foto yang bagus, yang udah dihasil edit, tapi pas barangnya datang ternyata zonk. Dalam syariah, menyembunyikan cacat produk itu bikin uang hasil penjualannya jadi nggak berkah. Yang kedua, ada hadis larangan tentang menimbun barang. Bunyi hadisnya, "Tidaklah seseorang menimbun barang, melainkan dia adalah orang yang berdosa." Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain disebutkan bahwa penimbun barang adalah orang yang terkutuk karena menyengsarakan orang banyak. Hadis ini melarang keras praktik ihtikar. Artinya, seseorang membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah raksasa saat harganya murah, lalu disimpan di gudang sampai barang di pasar langka. Pas masyarakat menjerit dan butuh banget, baru barang itu dikeluarin dengan harga yang dinaikkan berkali-kali lipat demi cuan pribadi. Contohnya di zaman sekarang, ingat nggak waktu pas awal-awal pandemi? Ada oknum yang borong masker dan hand sanitizer sampai habis di pasaran, terus dijual lagi dengan harga yang wah banget, atau mafia yang sengaja nimbun minyak goreng biar harganya melambung tinggi. Nah, dalam ekonomi syariah, tindakan spekulasi dan monopoli kayak gini dilarang keras karena merusak kestabilan pasar dan menyiksa masyarakat kecil. Hadis yang ketiga tentang hak pekerja dan kesejahteraan karyawan. Bunyi hadisnya, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah dasar hukum mengenai manajemen sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak buruh atau pekerja. Contoh zaman sekarang, kalimat "sebelum keringatnya kering" itu adalah metafora atau kiasan agar para bos atau pemilik bisnis tidak menunda-nunda pembayaran gaji karyawan tanpa ada alasan yang sah ketika haknya sudah selesai dikerjakan. Ini juga mencakup kejelasan kontrak kerja di awal, yaitu berapa gajinya, kapan tanggal transfernya, dan apa aja fasilitasnya. Gak boleh memperkerjakan orang secara rodi, tapi gajinya ditahan-tahan sampai berbulan-bulan. Yang keempat, ada hadis tentang larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Bunyi hadisnya, "Janganlah sebagian kamu menjual atas jualan sebagian orang lain, dan janganlah pula menawar di atas tawaran saudaranya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjaga etika persaingan bisnis yang sehat dan mencegah konflik sosial atau sakit hati antara sesama pelaku usaha. Contohnya nih, bayangin, kamu lagi mau beli mobil bekas. Udah nego sama si penjual di harga 100 juta dan tinggal deal. Tiba-tiba ada orang ketiga nyerobot sambil bilang, "Sini, buat saya aja mobilnya. Saya bayar 105 juta sekarang." Nah, tindakan orang ketiga ini itu haram dalam ekonomi syariah karena merusak transaksi orang lain yang hampir selesai. Kita harus nunggu sampai transaksi pertama itu deal atau batal, baru kita boleh masuk untuk menawarnya. Oke, tingkatan pertama tadi ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, nah yang ketiga ada Ijma dan Qiyas. Banyak yang bilang, syariah mah kuno. Eits, tunggu dulu. Di dalam Islam, ada yang namanya Ijma atau kesepakatan ulama dan Qiyas yang analogi.
Ijma atau kesepakatan ulama ini terjadi ketika para ulama dan ahli ekonomi syariah dari seluruh dunia berkumpul dan sepakat bulat tentang satu hukum. Contohnya, kesepakatan bahwa sistem bunga bank konvensional itu termasuk dalam kategori riba. Kias atau analogi menetapkan hukum suatu hal yang baru Kias atau analogi menetapkan hukum suatu hal baru yang belum ada di zaman Nabi dengan cara menyamakannya dengan hal lama yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan sifat. Contoh gampangnya itu tukar menukar uang rupiah pecahan 5.000 dengan uang 100.000 di pinggir jalan menjelang hari raya, yang dimana uang 100.000 itu cuma dapat total 90.000 uang pecah. Ini dianalogikan dengan riba fadl atau tukar menukar barang sejenis tetapi beda takaran nilai, maka hukumnya itu dilarang. Tingkatan yang keempat ada regulasi negara. Agar teori-teori di atas tadi dapat dipakai di dunia nyata dan diakui oleh negara, maka lahirlah hukum positif. Di Indonesia jalurnya itu lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini itu adalah lembaga resmi yang bertugas ngeluarin fatwa tentang produk-produk keuangan. Mereka yang mengkaji apakah sistem GoPay, ShopeePay, PayLater, atau reksadana tertentu sudah sesuai syariah atau belum. Tanpa fatwa mereka, Bank Syariah nggak boleh ngeluarin produk baru. Lembaga yang kedua ada regulasi hukum negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan undang-undang. Setelah keluar fatwa, pemerintah bikin payung hukumnya. Kita punya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pengawasannya dipegang langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi, legalitasnya 100% sah dan dilindungi hukum negara. Setelah kita bahas definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke tujuan utama ekonomi syariah. Tujuan utama ekonomi syariah terangkum dalam konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini sendiri mencakup 5 perlindungan utama. Perlindungan yang pertama ada perlindungan agama. Ekonomi syariah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan syariat. Agama dipandang sebagai fondasi moral. Ekonomi syariah melarang bisnis yang merusak akidah atau mengakibatkan praktik yang dilarang agama, seperti perjudian. Perlindungan ini juga mencakup pemberian ruang bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan kewajiban ibadahnya, misalnya seperti kejujuran dalam timbangan sebagai bentuk ibadah. Dengan menerapkan perlindungan ini dalam diri, manusia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melupakan etika ketuhanan. Perlindungan yang kedua ada perlindungan jiwa. Sistem ekonomi harus menjamin hak hidup manusia. Artinya, ekonomi harus mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan agar setiap individu dapat bertahan hidup dengan layak. Ekonomi harus berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hidup, bukan justru mengancamnya. Syariat melarang perdagangan barang-barang yang membahayakan kesehatan fisik manusia seperti narkoba. Dengan menerapkan perlindungan ini akan menjamin bahwa aktivitas ekonomi mendukung keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat. Yang ketiga, ada perlindungan akal. Ekonomi syariah mendorong kegiatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan melarang segala bentuk transaksi yang merusak akal atau mengandung spekulasi berlebihan yang tidak rasional. Secara langsung, ini berarti larangan terhadap industri minuman keras atau zat adiktif. Secara ekonomi, ini juga berarti larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi atau garar yang tidak masuk akal. Dengan perlindungan ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang berbasis ekonomi pengetahuan dan terlepas dari pembodohan finansial. Selanjutnya ada perlindungan keturunan. Tujuan ekonomi adalah menciptakan ketahanan keluarga dari generasi mendatang melalui pengelolaan harta yang berkelanjutan dan bersih dari cara-cara yang haram.
Perlindungan keturunan berarti menjaga lingkungan agar tetap layak huni bagi generasi mendatang dan memastikan harta yang diwariskan atau diberikan kepada keluarga adalah harta yang bersih. Selain itu, ini mendukung penguatan institusi keluarga melalui penyediaan lapangan kerja yang stabil. Dengan perlindungan ini akan menjamin keberlanjutan eksistensi manusia yang berkualitas di masa depan. Perlindungan yang kelima ada perlindungan harta. Perlindungan harta itu maksudnya menjamin kepemilikan harta secara sah, melindungi harta dari pencurian, penipuan, dan distribusi yang tidak merata. Syariat melindungi hak milik pribadi melalui hukum yang tegas terhadap pencurian, penipuan, dan korupsi. Di sisi lain, harta dilindungi dari stagnasi melalui zakat dan larangan riba. Nah, maka ini akan menciptakan keamanan finansial di mana setiap orang merasa aman terhadap hak miliknya, namun tetap sadar akan kewajibannya. Selain kelima perlindungan di atas, tujuan ekonomi syariah juga mencakup falah. Seperti yang telah kita bahas tadi, falah mencakup kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kemuliaan harga diri baik di dunia maupun akhirat. Hal ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil, pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa kita sebut sebagai ziswaf. Masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang secara garis besar dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, aktivitas sektor real. Ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dalam ekonomi syariah, sektor real adalah jantungnya, atau bisa dibilang sektor real adalah fondasi utama dalam ekonomi syariah. Dalam prinsip Islam, uang tidak boleh menghasilkan uang dengan sendirinya seperti dalam sistem bunga. Uang hanyalah alat tukar dan standar nilai. Uang baru boleh menghasilkan keuntungan jika ia diputar dan diikatkan langsung pada barang atau jasa yang nyata di sektor real. Segala bentuk transaksi keuangan harus memiliki aset pendasar atau underlying di sektor real. Misalnya, perdagangan komoditas, industri manufaktur yang halal, hingga pertanian yang menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup sektor real syariah yang meliputi berbagai industri, yakni sebagai berikut: industri makanan dan minuman halal. Bukan hanya sekadar bebas dari unsur babi atau alkohol, tetapi mencakup seluruh ekosistem halal thayyiban. Mulai dari proses hulu seperti peternakan, pertanian, cara penyembelihan hewan yang sesuai syariat, proses produksi yang bebas dari kontaminasi zat haram, fasilitas pabrik yang higienis, hingga proses hilir dari logistik, distribusi, dan penyajian yang benar. Kemudian ada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor ini mengimplementasikan akad-akad kerjasama klasik yang disesuaikan dengan modernisasi. Misalnya akad muzaraah atau mukabarah, yaitu bagi hasil pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap, serta akad musakah, yaitu khusus untuk perawatan tanaman. Ada juga pembiayaan salam, yaitu pembelian komoditas pertanian dengan sistem bayar di muka, di mana barang diserahkan di kemudian hari, yang melindungi petani dari jeratan tengkulak. Selanjutnya ada fashion muslim dan modest wear. Ruang lingkup yang mencakup industri kreatif pembuatan pakaian yang memenuhi kaidah syar'i, menutup aurat, tidak transparan, tidak membekuk tubuh, namun tetap memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi, serta proses produksinya menghormati hak-hak pekerja. Lalu ada pariwisata ramah muslim. Penyediaan layanan wisata yang memfasilitasi kebutuhan ibadah wisatawan muslim. Ini mencakup ketersediaan makanan halal di destinasi wisata, hotel yang memiliki arah kiblat dan alat sholat, kolam renang atau fasilitas spa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta lingkungan hotel yang bebas dari minuman keras dan aktivitas perjudian. Lalu yang terakhir ada kosmetik dan farmasi halal. Industri pembuatan obat-obatan,
suplemen, dan perawatan tubuh yang menggunakan bahan-bahan yang suci, aman, dan tidak membahayakan tubuh. Tantangan besar dalam ruang lingkup ini adalah menemukan bahan pengganti untuk gelatin atau enzim yang biasanya berbasis non-halal. Pilar yang kedua yaitu sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah berfungsi sebagai penyalur likuiditas dan penyedia modal untuk menggerakkan sektor real di atas. Karakteristik utama dari sektor ini adalah wajib bersih dari 3 hal, yaitu wajib bersih dari riba, maisyir, dan gharar. Nah, dalam ruang lingkup sektor keuangan syariah terbagi menjadi beberapa lembaga, diantaranya perbankan syariah, lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli, bukan bunga statis. Akad-akad yang digunakan dalamnya sangat bervariasi. Ada mudharabah, yaitu kerjasama di mana bank menyediakan 100% modal dan nasabah menyediakan keahlian atau tenaga. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau kesepakatan awalnya. Berikutnya ada musyarakah, kerjasama kemitraan di mana kedua belah pihak sama-sama menyetor modal dan sama-sama mengelola bisnis. Akad selanjutnya ada murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Istilahnya nasabah itu mencicilnya. Akad yang terakhir ada ijarah, akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Lalu lembaga selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah investasi jangka panjang yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan syariah. Ruang lingkupnya mencakup saham syariah, yaitu saham dari perusahaan yang lini bisnisnya tidak melanggar syariat dan memenuhi rasio utang berbasis bunga yang ketat. Lalu ada suku atau obligasi syariah, surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Suku bukan surat utang, melainkan sertifikat kepemilikan atas suatu aset nyata atau proyek. Yang terakhir ada reksadana syariah, yaitu wadah yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi. Lembaga selanjutnya ada perasuransian syariah atau takaful. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko, perasuransian syariah berbasis pada pembagian risiko. Para peserta asuransi saling mengumpulkan dana hibah yang diniatkan untuk menolong peserta lain jika terkena musibah. Perusahaan asuransi di sini hanya bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib dengan imbalan upah. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga yang bergerak di tingkat akar rumput untuk melayani pelaku usaha mikro yang kecil dan tidak terjangkau oleh bank besar. BMT unik karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi bisnis untuk pembiayaan modal usaha mikro dan fungsi sosial untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Ini adalah ruang lingkup yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem lainnya. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi instrumen fiskal untuk menuntaskan kemiskinan. Wakaf di sisi lain berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang untuk menyediakan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan jembatan tanpa membebani kas negara secara berlebihan. Yang terakhir, pilarnya ada sektor filantropi Islam. Ini adalah ruang lingkup yang menjadi pembeda paling radikal antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ketika kapitalisme menyerang jaring pengaman sosial pada pajak negara, ekonomi syariah menjadikannya sebagai instrumen wajib dan terlembaga secara sistemik. Beberapa ruang lingkup sektor sosial ini digerakkan melalui instrumen seperti zakat fitrah maupun zakat mal. Kewajiban finansial bagi muslim yang telah memenuhi syarat dengan harta tertentu atau nisab dan haul. Zakat bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan hak fakir miskin yang melekat pada harta orang kaya. Dalam ruang lingkup ekonomi modern, zakat dikelola secara produktif, tidak hanya konsumtif untuk makan sehari-hari, seperti memberikan modal usaha, alat kerja, atau beasiswa pendidikan kepada mustahik, penerima zakat.
agar kelak mereka bisa menjadi mandiri dan menjadi muzaki, pembayar zakat. Ada infak dan sedekah. Donasi bersifat sukarela yang tidak dibatasi oleh jumlah ataupun waktu. Sedekah memiliki ruang lingkup yang sangat fleksibel untuk merespon krisis kemanusiaan sangat cepat, seperti bencana alam, bantuan kesehatan mendesak, atau pembangunan fasilitas komunitas. Lalu ada wakaf, khususnya wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf adalah menahan pokok suatu harta dan menyedekahkan manfaatnya untuk bunga. Riba itu ialah penambahan nilai, kelebihan, atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis, atau yang biasa kita sebut jual beli, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan dianggap memakan harta orang lain. Kemudian muncul suatu pertanyaan, kalau gitu berarti kita nggak boleh dapat untung dong. Dalam ekonomi syariah bukan nggak boleh ambil untung ya, tapi untungnya harus dari bagi hasil atau dagang, bukan dari memeras orang yang pinjam uang. Pilar yang kedua ada negara atau ketidakpastian. Dalam ekonomi syariah, transaksi itu harus transparan. Spesifikasi harga, barang, dan waktu penyerahan harus jelas di depan. Kamu nggak boleh jualan sesuatu yang nggak jelas. Kenapa dilarang? Karena ketidakjelasan itu bibit pertengkaran. Kalau kamu beli barang, tapi kamu nggak tahu kondisinya gimana, pas barang itu datang dan nggak sesuai, pasti berantem kan? Syariah pengen menjaga hubungan baik antar manusia. Contohnya nih, kita jual ikan yang masih di dalam laut dan belum ditangkap. Itu kan gak jelas ukurannya berapa, dapat atau enggak. Jadi garar ini tuh juga buat menghindari penipuan. Yang ketiga ada maishir atau judi. Maishir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, di mana ada pihak yang untung besar di atas penderitaan atau kekalahan pihak lain tanpa ada kerja nyata dan pertukaran nilai. Ekonomi syariah benci banget sama yang namanya spekulasi yang cuma untung-untungan doang tanpa ada usaha nyata. Banyak orang terjebak investasi bodong atau tebak-tebakan harga yang gak ada dasarnya. Itu termasuk kategori maishir. Kita cuma naruh uang, berharap dapat keajaiban tanpa ada barang atau jasa yang benar-benar diproduksi. Jadi maishir ini gak boleh ya. Singkatnya, 3 pilar ini bisa kita sebut sebagai sistem keamanan, di mana riba itu dilarang supaya nggak ada pemerasan, garar itu dilarang supaya nggak ada penipuan, dan maishir itu dilarang supaya kita nggak jadi mental spekulan. Kalau ketiga hal ini dihilangin dari transaksi kita, yang tersisa adalah ekonomi yang sehat, transparan, dan saling bantu. Itulah kenapa ekonomi syariah itu disebut sebagai solusi buat sistem yang lebih manusiawi. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, dasar hukum. Mungkin ada yang nanya, emang siapa sih yang berhak ngatur-ngatur kita cari duit? Di ekonomi syariah, aturannya bukan sekadar buatan manusia yang bisa berubah sesuai kepentingan politik. Ada hierarkinya. Kita bakal bagi jadi 4 tingkat dari yang paling utama sampai yang sifatnya kontekstual zaman sekarang. Yang pertama atau yang paling tinggi itu ada Al-Quran. Itu adalah konstitusi tertingginya. Di Al-Quran perintahnya jelas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini tuh jadi garis tegas. Kita boleh kaya raya lewat dagang, tapi nggak boleh jadi rentenir yang makan bunga. Di dalamnya ada aturan ekonomi yang nggak disebutin secara detail teknis perbankan, melainkan berupa prinsip-prinsip global yang berlaku sepanjang masa. Prinsip yang pertama itu ada prinsip keridoan atau tidak ada paksaan. Di surah An-Nisa ayat 29, Allah ngelarang kita makan harta sesama dengan cara yang batil atau salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi, pemerasan atau monopoli itu haram. Prinsip yang kedua ada garis tegas jual beli versus riba. Di surah Al-Baqarah ayat 275 ada kalimat terkenal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ini dasarnya kenapa ekonomi syariah mati-matian misahin mana keuntungan murni dari dagang dan mana yang cuman bunga doang. Prinsip selanjutnya ada keadilan distribusi harta. Di surah Al-Hasyr ayat 7 dijelasin kalau harta itu jangan sampai cuman berputar di antara orang-orang kaya aja. Makanya ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tingkatan yang kedua ada Al-Hadis. Kalau Al-Quran itu teorinya, maka hadis itu adalah prakteknya. Nabi Muhammad SAW itu kan seorang pedagang sukses sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau ngasih contoh gimana cari timbang barang yang benar, jangan bohongi pembeli soal cacat barang, dan gimana cara bayar upah karyawan sebelum keringatnya kering. Kenapa Al-Hadis jadi dasar hukum yang sangat kuat dalam ekonomi? Karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang menerima wahyu di masjid, tapi beliau adalah seorang praktisi pasar sejati. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mendampingi pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, lalu menyandarkan karirnya sebagai manajer investasi profesional yang mengelola modal dagang milik Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tahu persis trik-trik nakal pedagang, cara negosiasi, cara mengelola karyawan, hingga bagaimana fluktuasi harga di pasar terjadi. Makanya, aturan ekonomi dalam hadis itu sangat membumi, logis, dan fokus pada satu hal, yaitu menjaga moralitas dan keadilan di pasar agar tidak ada pihak yang dizolimi. Tanpa al-hadis, kita bakal kebingungan mempraktikkan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran cuma bilang halalkan jual beli, tapi jual beli yang kayak gimana yang dibolehin? Nah, hadislah yang memicu aturan mainnya secara detail. Beberapa contoh-contoh hadis dan penerapannya di zaman sekarang itu, yang pertama ada hadis tentang transparansi atau larangan menipu cacat barang. Bunyi hadisnya, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati seonggok makanan yang dijual di pasar. Beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, lalu jari-jarinya merasakan basah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai penjual makanan?" Penjual itu menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami." Haji riwayat Muslim. Hadis ini adalah fondasi dari etika bisnis yang paling dasar, yaitu kejujuran. Nabi ngajarin kalau jualan itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Contohnya di zaman sekarang itu, kalau kamu jualan baju atau gadget di e-commerce, kamu wajib nulis di deskripsi kalau barangnya ada lecet, minus charger, atau kainnya agak tipis. Nggak boleh cuma pasang foto yang bagus, yang udah dihasil edit, tapi pas barangnya datang ternyata zonk. Dalam syariah, menyembunyikan cacat produk itu bikin uang hasil penjualannya jadi nggak berkah. Yang kedua, ada hadis larangan tentang menimbun barang. Bunyi hadisnya, "Tidaklah seseorang menimbun barang, melainkan dia adalah orang yang berdosa." Haji riwayat Muslim. Di hadis lain, disebutkan bahwa penimbun barang adalah orang yang terkutuk karena menyengsarakan orang banyak. Hadis ini melarang keras praktik ihtikar. Artinya, seseorang membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah raksasa saat harganya murah, lalu disimpan di gudang sampai barang di pasar langka. Pas masyarakat menjerit dan butuh banget, baru barang itu dikeluarin dengan harga yang dinaikkan berkali-kali lipat demi cuan pribadi. Contohnya di zaman sekarang, ingat nggak waktu pas awal-awal pandemi? Ada oknum yang borong masker dan hand sanitizer sampai habis di pasaran, terus dijual lagi dengan harga yang wah banget, atau mafia yang sengaja nimbun minyak goreng biar harganya melambung tinggi. Nah, dalam ekonomi syariah, tindakan spekulasi dan monopoli kayak gini dilarang keras karena merusak kestabilan pasar dan menyiksa masyarakat kecil. Hadis yang ketiga tentang hak pekerja dan kesejahteraan karyawan. Bunyi hadisnya, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Haji riwayat Muslim. Ini adalah dasar hukum mengenai manajemen sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan.
Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak buruh atau pekerja. Contoh zaman sekarang, kalimat sebelum keringatnya kering itu adalah metafora atau kiasan agar para bos atau pemilik bisnis tidak menunda-nunda pembayaran gaji karyawan tanpa ada alasan yang sah ketika haknya sudah selesai dikerjakan. Ini juga mencakup kejelasan kontrak kerja di awal, yaitu berapa gajinya, kapan tanggal transfernya, dan apa aja fasilitasnya. Gak boleh memperkerjakan orang secara rodi, tapi gajinya ditahan-tahan sampai berbulan-bulan. Yang keempat, ada hadis tentang larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Bunyi hadisnya, janganlah sebagian kamu menjual atas jualan sebagian orang lain, dan janganlah pula menawar di atas tawaran saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjaga etika persaingan bisnis yang sehat dan mencegah konflik sosial atau sakit hati antara sesama pelaku usaha. Contohnya nih, bayangin kamu lagi mau beli mobil bekas, udah nego sama si penjual di harga 100 juta dan tinggal deal. Tiba-tiba ada orang ketiga nyerobot sambil bilang, sini buat saya aja mobilnya, saya bayar 105 juta sekarang. Nah, tindakan orang ketiga ini itu haram dalam ekonomi syariah karena merusak transaksi orang lain yang hampir selesai. Kita harus nunggu sampai transaksi pertama itu deal atau batal, baru kita boleh masuk untuk menawarnya. Oke, tingkatan pertama tadi ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, nah yang ketiga ada Ijma dan Qiyas. Banyak yang bilang, syariah mah kuno. Eits, tunggu dulu. Di dalam Islam ada yang namanya ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas analogi. Ijma atau kesepakatan ulama ini terjadi ketika para ulama dan ahli ekonomi syariah dari seluruh dunia berkumpul dan sepakat bulat tentang satu hukum. Contohnya, kesepakatan bahwa sistem bunga bank konvensional itu termasuk dalam kategori riba. Qiyas atau analogi menetapkan hukum suatu hal yang baru Qiyas atau analogi menetapkan hukum suatu hal baru yang belum ada di zaman Nabi dengan cara menyamakannya dengan hal lama yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan sifat. Contoh gampangnya itu tukar menukar uang rupiah pecahan 5.000 dengan uang 100.000 di pinggir jalan menjelang hari raya, yang dimana uang 100.000 itu cuma dapat total 90.000 uang pecah. Ini dianalogikan dengan riba fadl atau tukar menukar barang sejenis tetapi beda takaran nilai, maka hukumnya itu dilarang. Tingkatan yang keempat ada regulasi negara. Agar teori-teori di atas tadi dapat dipakai di dunia nyata dan diakui oleh negara, maka lahirlah hukum positif. Di Indonesia jalurnya itu lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini itu adalah lembaga resmi yang bertugas ngeluarin fatwa tentang produk-produk keuangan. Mereka yang mengkaji apakah sistem GoPay, ShopeePay, PayLater, atau reksadana tertentu sudah sesuai syariah atau belum. Tanpa fatwa mereka, Bank Syariah nggak boleh ngeluarin produk baru. Lembaga yang kedua ada regulasi hukum negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan undang-undang. Setelah keluar fatwa, pemerintah bikin payung hukumnya. Kita punya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pengawasannya dipegang langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi, legalitasnya 100% sah dan dilindungi hukum negara. Setelah kita bahas definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke tujuan utama ekonomi syariah. Tujuan utama ekonomi syariah terangkum dalam konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini sendiri mencakup 5 perlindungan utama. Perlindungan yang pertama ada perlindungan agama. Ekonomi syariah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan syariat. Agama dipandang sebagai fondasi moral. Ekonomi syariah melarang bisnis yang merusak akidah atau mengakibatkan praktik yang dilarang agama seperti perjudian.
Perlindungan ini juga mencakup pemberian ruang bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan kewajiban ibadahnya, misalnya seperti kejujuran dalam timbangan sebagai bentuk ibadah. Dengan menerapkan perlindungan ini dalam diri, manusia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melupakan etika ketuhanan. Perlindungan yang kedua ada perlindungan jiwa. Sistem ekonomi harus menjamin hak hidup manusia. Artinya, ekonomi harus mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan agar setiap individu dapat bertahan hidup dengan layak. Ekonomi harus berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hidup, bukan justru mengancamnya. Syariat melarang perdagangan barang-barang yang membahayakan kesehatan fisik manusia seperti narkoba. Dengan menerapkan perlindungan ini, akan menjamin bahwa aktivitas ekonomi mendukung keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat. Yang ketiga, ada perlindungan akal. Ekonomi syariah mendorong kegiatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan melarang segala bentuk transaksi yang merusak akal atau mengandung spekulasi berlebihan yang tidak rasional. Secara langsung, ini berarti larangan terhadap industri minuman keras atau zat adiktif. Secara ekonomi, ini juga berarti larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi atau garar yang tidak masuk akal. Dengan perlindungan ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang berbasis ekonomi pengetahuan dan terlepas dari pembodohan finansial. Selanjutnya ada perlindungan keturunan. Tujuan ekonomi adalah menciptakan ketahanan keluarga dari generasi mendatang melalui pengelolaan harta yang berkelanjutan dan bersih dari cara-cara yang haram. Perlindungan keturunan berarti menjaga lingkungan agar tetap layak huni bagi generasi mendatang dan memastikan harta yang diwariskan atau diberikan kepada keluarga adalah harta yang bersih. Selain itu, ini mendukung penguatan institusi keluarga melalui penyediaan lapangan kerja yang stabil. Dengan perlindungan ini akan menjamin keberlanjutan eksistensi manusia yang berkualitas di masa depan. Perlindungan yang kelima ada perlindungan harta. Perlindungan harta itu maksudnya menjamin kepemilikan harta secara sah, melindungi harta dari pencurian, penipuan, dan distribusi yang tidak merata. Syariat melindungi hak milik pribadi melalui hukum yang tegas terhadap pencurian, penipuan, dan korupsi. Di sisi lain, harta dilindungi dari stagnasi melalui zakat dan larangan riba. Nah, maka ini akan menciptakan keamanan finansial di mana setiap orang merasa aman terhadap hak miliknya, namun tetap sadar akan kewajibannya. Selain kelima perlindungan di atas, tujuan ekonomi syariah juga mencakup falah. Seperti yang telah kita bahas tadi, falah mencakup kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kemuliaan harga diri baik di dunia maupun akhirat. Hal ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil, pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa kita sebut sebagai ziswaf. Masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang secara garis besar dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, aktivitas sektor real. Ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dalam ekonomi syariah, sektor real adalah jantungnya, atau bisa dibilang sektor real adalah fondasi utama dalam ekonomi syariah. Dalam prinsip Islam, uang tidak boleh menghasilkan uang dengan sendirinya seperti dalam sistem bunga. Uang hanyalah alat tukar dan standar nilai. Uang baru boleh menghasilkan keuntungan jika ia diputar dan diikatkan langsung pada barang atau jasa yang nyata di sektor real. Segala bentuk transaksi keuangan harus memiliki aset pendasar atau underlying di sektor real. Misalnya, perdagangan komoditas, industri manufaktur yang halal, hingga pertanian yang menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup sektor real syariah yang meliputi berbagai industri, yakni sebagai berikut: industri makanan dan minuman halal. Bukan hanya sekadar bebas dari unsur babi atau alkohol,
tetapi mencakup seluruh ekosistem halal thayyiban. Mulai dari proses hulu seperti peternakan, pertanian, cara penyembelihan hewan yang sesuai syariat, proses produksi yang bebas dari kontaminasi zat haram, fasilitas pabrik yang higienis, hingga proses hilir dari logistik, distribusi, dan penyajian yang benar. Kemudian ada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor ini mengimplementasikan akad-akad kerjasama klasik yang disesuaikan dengan modernisasi. Misalnya akad muzaraah atau mukabarah, yaitu bagi hasil pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap, serta akad musakah, yaitu khusus untuk perawatan tanaman. Ada juga pembiayaan salam, yaitu pembelian komoditas pertanian dengan sistem bayar di muka, di mana barang diserahkan di kemudian hari, yang melindungi petani dari jeratan tengkulak. Selanjutnya ada fashion muslim dan modest wear. Ruang lingkup yang mencakup industri kreatif pembuatan pakaian yang memenuhi kaidah syar'i, menutup aurat, tidak transparan, tidak membekuk lekuk tubuh, namun tetap memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi, serta proses produksinya menghormati hak-hak pekerja. Lalu ada pariwisata ramah muslim. Penyediaan layanan wisata yang memfasilitasi kebutuhan ibadah wisatawan muslim. Ini mencakup ketersediaan makanan halal di destinasi wisata, hotel yang memiliki arah kiblat dan alat sholat, kolam renang atau fasilitas spa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta lingkungan hotel yang bebas dari minuman keras dan aktivitas perjudian. Lalu yang terakhir ada kosmetik dan farmasi halal. Industri pembuatan obat-obatan, suplemen, dan perawatan tubuh yang menggunakan bahan-bahan yang suci, aman, dan tidak membahayakan tubuh. Tantangan besar dalam ruang lingkup ini adalah menemukan bahan pengganti untuk gelatin atau enzim yang biasanya berbasis non-halal. Pilar yang kedua yaitu sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah berfungsi sebagai penyalur likuiditas dan penyedia modal untuk menggerakkan sektor real di atas. Karakteristik utama dari sektor ini adalah wajib bersih dari 3 hal, yaitu wajib bersih dari riba, maisyir, dan garar. Nah, dalam ruang lingkup sektor keuangan syariah terbagi menjadi beberapa lembaga, diantaranya perbankan syariah, lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli, bukan bunga statis. Akad-akad yang digunakan dalamnya sangat bervariasi. Ada mudharabah, yaitu kerjasama di mana bank menyediakan 100% modal dan nasabah menyediakan keahlian atau tenaga. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau kesepakatan awalnya. Berikutnya ada musyarakah, kerjasama kemitraan di mana kedua belah pihak sama-sama menyetor modal dan sama-sama mengelola bisnis. Akad selanjutnya ada murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Istilahnya nasabah itu mencicilnya. Akad yang terakhir ada ijarah, akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Lalu lembaga selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah investasi jangka panjang yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan syariah. Ruang lingkupnya mencakup saham syariah, yaitu saham dari perusahaan yang lini bisnisnya tidak melanggar syariat dan memenuhi rasio utang berbasis bunga yang ketat. Lalu ada suku atau obligasi syariah, surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Suku bukan surat utang, melainkan sertifikat kepemilikan atas suatu aset nyata atau proyek. Yang terakhir ada reksadana syariah, yaitu wadah yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi. Lembaga selanjutnya ada perasuransian syariah atau takaful. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko, perasuransian syariah berbasis pada pembagian risiko. Para peserta asuransi saling mengumpulkan dana hibah yang diniatkan untuk menolong peserta lain jika terkena musibah.
Perusahaan asuransi di sini hanya bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib dengan imbalan upah. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga yang bergerak di tingkat akar rumput untuk melayani pelaku usaha mikro yang kecil dan tidak terjangkau oleh bank besar. BMT unik karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi bisnis untuk pembiayaan modal usaha mikro dan fungsi sosial untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Ini adalah ruang lingkup yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem lainnya. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi instrumen fiskal untuk menuntaskan kemiskinan. Wakaf di sisi lain berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang untuk menyediakan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan jembatan tanpa membebani kas negara secara berlebihan. Yang terakhir, pilarnya ada sektor filantropi Islam. Ini adalah ruang lingkup yang menjadi pembeda paling radikal antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ketika kapitalisme menyerang jaring pengaman sosial pada pajak negara, ekonomi syariah menjadikannya sebagai instrumen wajib dan terlembaga secara sistemik. Beberapa ruang lingkup sektor sosial ini digerakkan melalui instrumen seperti zakat fitrah maupun zakat mal. Kewajiban finansial bagi muslim yang telah memenuhi syarat dengan harta tertentu atau nisab dan haul. Zakat bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan hak fakir miskin yang melekat pada harta orang kaya. Dalam ruang lingkup ekonomi modern, zakat dikelola secara produktif, tidak hanya konsumtif untuk makan sehari-hari, seperti memberikan modal usaha, alat kerja, atau beasiswa pendidikan kepada mustahik, penerima zakat, agar kelak mereka bisa menjadi mandiri dan menjadi muzaki, pembayar zakat. Ada infak dan sedekah. Donasi bersifat sukarela yang tidak dibatasi oleh jumlah ataupun waktu. Sedekah memiliki ruang lingkup yang sangat fleksibel untuk merespon krisis kemanusiaan sangat cepat, seperti bencana alam, bantuan kesehatan mendesak, atau pembangunan fasilitas komunitas. Lalu ada wakaf, khususnya wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf adalah menahan pokok suatu harta dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum secara pribadi. Dahulu, wakaf identik dengan tanah kuburan atau masjid. Namun, dalam ruang lingkup ekonomi modern, fokus bergeser pada wakaf produktif. Contohnya, wakaf berupa gedung perkantoran, hotel, atau perkebunan yang dikelola secara komersil profesional. Keuntungan atau surplus dari pengelolaan aset tersebutlah yang digunakan untuk mendanai pelayanan publik secara gratis, seperti rumah sakit spesialis bagi kaum duafa atau universitas berstandar internasional. Wakaf cash atau cash wakaf memungkinkan masyarakat luas berwakaf dengan nominal kecil, misalnya mulai dari puluhan ribu rupiah. Uang yang terkumpul diinvestasikan ke instrumen syariah yang aman, seperti suku wakaf, dan imbal hasilnya disalurkan untuk program sosial berkelanjutan. Kesimpulan dari seluruh materi ini ialah ekonomi syariah adalah suatu sistem ilmu pengetahuan dan praktik tata kelola ekonomi yang berlandaskan pada nilai, prinsip, dan aturan Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada materi, ekonomi syariah mengintegritaskan aktivitas finansial dengan moralitas ketuhanan. Dasar hukum utama sistem ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang kemudian diperluas melalui mode ijtihad para ulama seperti ijma dan qiyas. Di Indonesia sendiri, operasional ekonomi syariah juga diperkuat oleh regulasi positif seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tujuan tertinggi atau maqasid syariah dari penerapan sistem ini bukan sekadar mencari keuntungan materi semata, melainkan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai dengan memelihara kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, serta mengikis praktik kesenjangan sosial. Ruang lingkup ekonomi syariah secara luas dan mencakup seluruh aspek muamalah. Secara garis besar, cakupannya dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor komersial dan sektor sosial.
Secara keseluruhan, ekonomi syariah hadir sebagai solusi alternatif yang komprehensif, adil, dan transparan, di mana setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi diarahkan untuk menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir demi menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan penuh berkah. Mungkin sekian pemaparan saya pada video ini. Terima kasih atas antusiasme teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.